Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan kembali menjelaskan tentang mata pelajaran biologi. Pada kesempatan lalu, kakak telah menjelaskan tentang definisi biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana cara membedakan mana makhluk mati dan mana makhluk hidup? Misalnya kakak menemukan di tengah jalan ada benda, misalnya batu. Kemudian ada juga benda kura-kura. Batu adalah makhluk mati, dan kura-kura adalah makhluk hidup. Nah, bagaimana cara membedakan hal ini? Ya, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan sedikit beberapa ciri-ciri tentang makhluk hidup. Harapannya adik-adik bisa membedakan mana makhluk mati dan mana makhluk hidup. Nah, ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah melakukan gerakan. Gerakan yaitu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi yang lain. Nah, makhluk hidup memiliki dua jenis perpindahan. Yang pertama adalah perpindahan sebagian tubuh. Yang kedua, perpindahan seluruh tubuh. Nah, pergerakan sebagian tubuh ini, contohnya misalnya pada tumbuhan. Misalnya adik-adik tahu tumbuhan putri malu? Nah, tumbuhan putri malu ketika disentuh, maka dia akan menutup daunnya. Maka di sini terjadi pergerakan sebagian anggota tubuh, yaitu pada daun putri malu. Atau misalnya yang lain adalah pergerakan pertumbuhan batang tanaman yang mengarah kepada cahaya. Maka pertumbuhan batang tanaman ini adalah sebagian dari tubuh tanaman tersebut, tidak seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah perpindahan seluruh tubuh. Misalnya adalah contohnya pada hewan. Kita lihat misalnya kijang sedang berlari, maka ini perpindahan dari seluruh tubuh kijang dari suatu tempat ke tempat lain. Atau misalnya adik-adik sedang pergi ke sekolah atau misalnya pergi ke masjid, maka adik berjalan dari rumah menuju ke masjid, maka ini perpindahan dari seluruh tubuh adik. Begitu pula dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua cirinya adalah peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, atau yang diistilahkan dengan iritabilitas. Nama lainnya adalah iritabilitas. Nah, salah satu bukti adanya kepekaan terhadap rangsang adalah jika suatu makhluk hidup diberikan suatu respon atau rangsangan, maka akan memberikan respon tertentu. Misalnya tadi kakak mencontohkan pada contoh ciri yang pertama yaitu bergerak, ada tumbuhan putri malu. Ketika tumbuhan putri malu ini kita berikan rangsang berupa sentuhan, maka tumbuhan putri malu akan menutup. Menutupnya daun putri malu merupakan respon terhadap rangsangan berupa sentuhan. Berarti tumbuhan putri malu peka terhadap sentuhan. Atau contoh lain misalnya ada cacing. Ketika panas tiba, maka cacing akan menggeliat kepanasan. Maka cacing itu peka terhadap respon cahaya matahari. Atau misalnya juga adik-adik ketika ibu sedang bersih-bersih di rumah, kemudian debunya terbang-terbang. Dan adik menghirup debu tersebut kemudian bersin. Respon adik ketika bersin itu adalah peka terhadap rangsang debu, sehingga adik menjadi bersin. Nah, yang perlu diperhatikan ketika bersin, adik-adikku sekalian, maka Islam mengajarkan ketika bersin itu kita mengucapkan Alhamdulillah, yang memuji kepada Allah SWT. Yang merupakan ajaran Rasulullah SAW yang harus kita lakukan kalau kita mencintai beliau. Kemudian yang ketiga adalah membutuhkan makanan. Maka salah satu ciri yang ketiga dari makhluk hidup adalah setiap makhluk hidup membutuhkan makanan, atau dikenal dengan nutrisi. Nah, makanan ini dibutuhkan makhluk hidup untuk sumber energinya, sebagai sumber energinya, baik untuk pertumbuhan maupun untuk mempertahankan hidupnya. Nah, berdasarkan kemampuan makhluk hidup untuk membuat makanan, maka dibagi menjadi dua. Ada yang A sebagai produsen, yang B sebagai konsumen. Apa itu produsen? Yaitu setiap makhluk hidup yang mampu untuk membuat makanannya sendiri. Pada jenis yang produsen ini, sebagian besar adalah berupa tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau ini mampu memproduksi makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Sehingga tanaman mampu membuat makanan sendiri. Kemudian yang kedua adalah
konsumen. Nah, konsumen ini adalah selain tumbuhan hijau, yaitu semua makhluk hidup selain tumbuhan hijau. Ini anggotanya sangat banyak sekali, yaitu misalnya hewan, ya, semua hewan, kemudian juga manusia, dan hewan-hewan yang lain. Nah, pada kesempatan lalu kakak telah menjelaskan mengenai rantai makanan. Maka ini sangat berkaitan sekali dengan rantai makanan. Misalnya, dulu kakak jelaskan ada misalnya pohon padi, ya, itu dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Pada rantai makanan ini, padi bertindak sebagai produsen. Ini adalah produsen. Kemudian dimakan oleh tikus. Tikus memakan padi sebagai produsen. Maka tikus adalah konsumen. Konsumen tingkat 1. Kemudian ular memakan tikus. Sehingga ular dinamakan dengan konsumen tingkat 2. Di sini dapat kita lihat padi sebagai produsen mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian tikus tidak mampu membuat makanannya sendiri sehingga membutuhkan hewan lain, ya, atau makhluk hidup lain. Di sini memakan padi sebagai produsen. Kemudian ular memakan tikus sebagai konsumen juga. Itu penjelasan dari bahwasanya makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan. Kemudian ada beberapa ciri-ciri yang lain mungkin tidak sempat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah misalnya bernafas, kemudian mengeluarkan ekskresi dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kakak bisa bantu menjelaskan. Setiap makhluk hidup itu pasti mengalami kematian, ya. Maka seorang muslim itu harus meyakini, harus mengimani bahwasanya kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir dari hidup ini, ya. Masih ada kehidupan yang lain, yaitu di akhirat, yang lebih kekal dan lebih baik, ya. Maka adik-adik sekalian harus bersemangat untuk mengejar kehidupan akhirat yang lebih baik, yaitu dengan cara beribadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dan lain-lain. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya bagi adik-adik sekalian. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.